Untuk menghancurkan kegiatan PKI sesudah gagalnya kudeta G30 SPKI, ABRI melakukan operasi-operasi intelijen yang ditujukan terutama kepada para tokoh PKI yang menjadi otak dari gerakan PKI untuk mengembalikan kekuatannya. Pengejaran terhadap tokoh nomor 1 PKI, DN Aidit, dengan operasi intelijen membuahkan hasil dengan ditangkapnya ketua CC PKI tersebut di Solo pada tanggal 23 November 1965. Brigjen Suparjo ditangkap pada tanggal 12 Januari 1967 di Jakarta. Demikian juga tokoh-tokoh PKI lainnya yang umumnya ditangkap melalui operasi intelijen. Seperti ditulis dalam buku Komunisme di Indonesia Jilid 5 Penumpasan Pemberontakan PKI dan sisa-sisanya, tepatnya sekitar tahun 1965 hingga 1981. Terbitan Pusyarah TNI bekerja sama dengan Yayasan Kajian Citra Bangsa tahun 2009. Kemudian disebutkan adanya operasi Kalong, yaitu sebutan suatu operasi untuk menangkap dan mengejar para tokoh G30 SPKI yang masih bebas setelah kudeta tanggal 1 Oktober 1965. Operasi Kalong dilancarkan sejak tanggal 15 Agustus 1966 dan dalam pelaksanaan operasi ini semua unsur Intel ABRI bekerja sama. Sesuai dengan namanya, Kalong, maka operasinya lebih banyak dilakukan pada malam hari. Mantan Brigjen Suparjo yang menjabat Wakil Ketua Dewan Revolusi pada kudeta yang gagal itu, sejak tanggal 1 Oktober 1965 menghilang dan menjadi buronan ABRI. Ia terpaksa harus menghindar dari sergapan ABRI dan juga rakyat. Untuk beberapa lamanya, Suparjo dapat lolos dari sergapan ABRI karena perlindungan dari oknum-oknum yang mendukung G30 SPKI. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Suparjo keluar dari wilayah basis PKI di Pondok Gede menuju ke daerah Senen. Ia tinggal sehari di sebuah gang sebelah gedung Sandiwara Miss Cicih karena ada penangkapan terhadap orang-orang PKI di daerah ini dan ia pindah ke Kramat Sentiong. Selanjutnya Suparjo dibawa oleh Udi, seorang kurir, ke rumah Marto Suwandi, seorang anggota PKI di Jalan Gunung Sahari. Di tempat ini ia tinggal selama 1 bulan dan mulai banyak berhubungan dengan orang-orang PKI lainnya. Untuk keamanan selanjutnya, Suparjo dibawa oleh orang yang bernama Saleh ke Cilincing dan tinggal di rumah Slamet Bernard, seorang anggota PKI. Selanjutnya ia dipindahkan ke rumah Sunardi, masih di daerah Cilincing. Daerah Cilincing rupanya aman dan Suparjo tinggal di sana sampai 4 bulan lamanya. Ia berpindah-pindah rumah dari rumah Slamet Bernard, rumah Mayor Laut Suwardi, dan ke rumah Kapten Laut Insinyur Nandang Safei untuk menghindari penggerebekan yang tiba-tiba diadakan oleh ABRI maupun rakyat. Atas usaha Sunardi, ia memperoleh kartu penduduk Kelurahan Semper atas nama Syarif. Operasi Kalong yang terus mengejar para tokoh PKI membuahkan hasil dengan banyaknya teman-teman Suparjo yang tertangkap. Dari hasil pemeriksaan dan informasi yang didapat, banyak tempat persembunyian dan pos perlindungan orang-orang PKI yang digerebek oleh Kalong. Akibatnya ruang gerak Suparjo semakin sempit. Oleh karena itu, daerah Cilincing sudah dianggap berbahaya, maka Suparjo berusaha menyingkir dari daerah itu tanggal 2 Januari 1967. Ia datang ke sekitar Halim untuk mencari tempat persembunyiannya yang baru. Ia menyamar sebagai pedagang radio dengan nama Ibrahim. Lain halnya dengan rekan Suparjo yaitu Amir Anwar Sanusi, bekas wakil sekjen Front Nasional yang terkenal dengan ucapan-ucapannya menjelang kudeta G30 SPKI bahwa Ibu Pertiwi sedang dalam keadaan hamil tua. Ia menyamar sebagai tukang buah yang berpenampilan kumal. Anwar Sanusi pun sedang dalam kejaran operasi Kalong. Ia mengganti namanya dengan Udin alias M. Amin yang dilengkapi pula dengan kartu penduduk. Keduanya sama-sama sedang berusaha untuk bersembunyi di daerah Halim. Dalam perjalanan dari Cilincing ke sekitar Halim, Suparjo dijemput oleh Syawaludin yang merupakan anggota PKI di Kramat Jati. Kemudian Syawaludin mengantarkan Suparjo ke rumah Kopral Udara Sutarjo di kompleks di Kora Halim. Ternyata kedatangan Suparjo itu tercium oleh intel Kalong yang dikerahkan mencarinya. Sebagai unsur pelaksana operasi Kalong, Komandan Kodim 0501 Letkol Sujiman mengadakan koordinasi dengan Pangkowilo 5 dan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.
Kepada Kapten Infanteri Suroso diperintahkan memimpin tim Kalong dengan 7 orang anggotanya sekaligus mengadakan koordinasi dengan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Kolonel Rusman. Dari hasil koordinasi dengan Pangkowilo 5, Komodor Udara Saleh Basarah menugaskan 4 orang intelnya dipimpin oleh Letnan Udara 1 Moh Thohir dan juga 8 orang polisi Angkatan Udara dipimpin oleh Kapten Udara Wihardono dan Letnan Udara 1 Basuki untuk diperbantukan dalam pelaksanaan operasi. Keikutsertaan unsur AURI sangat penting mengingat daerah yang akan dimasuki adalah Pangkalan Udara Halim. Kemudian untuk menyesuaikan keadaan, anggota Angkatan Darat yang tergabung dalam tim operasi Kalong mengenakan seragam Angkatan Udara. Maksudnya agar penghuni rumah di Kompleks Halim tidak curiga terhadap orang luar yang datang memasuki Halim. Demikian juga kendaraan yang digunakan oleh Jeep Nissan milik AURI. Kemudian tepat pada pukul 03 tanggal 12 Januari 1967 subuh, di suatu tempat di dekat Kompleks Halim, Kapten Infanteri Suroso memberikan komando agar semua anggota menaiki 2 buah Jeep Nissan AURI yang sudah dipersiapkan. Tetapi di tengah perjalanan salah satu kendaraan itu mogok dan berkat jasa seorang anggota AURI yang ikut dalam tim, berhasil dicari kendaraan lain sebagai pengganti Jeep yang mogok tersebut dan akhirnya perjalanan dapat dilanjutkan kembali. Kemudian mendekati arah sasaran, mereka diperintahkan turun dan menyusun formasi. Menurut perkiraan Suparjo tidak akan menyerah begitu saja karena ia mempunyai sepucuk senjata jenis AK. Ada 2 rumah yang menjadi sasaran yang diperkirakan tempat persembunyian Suparjo. Sasaran pertama yakni rumah Kopral Yatimin. Ketika diadakan penggerebekan dan penggeledahan di rumah itu kosong. Kapten Suroso kemudian yakin bahwa kemungkinan besar Suparjo berada di rumah yang kedua yakni rumah Kopral Udara Sutarjo. Kemudian tepat pada pukul 5 rumah kedua digerebek. Kapten Suroso, Peltu Rosyadi, Letu Udara Basuki dan Letu Udara Moh Thohir memasuki rumah Kopral Udara Sutarjo. Ketika ditanya, Kopral Sutarjo mengatakan tidak kenal dengan Brigjen Suparjo. Kemudian Kapten Suroso memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa rumah tersebut. Di dalam rumah didapati tulisan-tulisan, guntingan pengumuman serta koran-koran yang ditempelkan di dinding tembok kamar yang berbunyi antara lain ex-Brigjen Suparjo segera tangkap hidup atau mati. Selain itu di salah satu sudut kamar yang lain tergantung sebuah kemeja berwarna putih. Dari dalam saku kemeja tersebut didapati sebuah kartu penduduk atas nama M. Syarif. Tidak jauh dari kamar didapati sepucuk senjata AK, kemudian kartu penduduk diambil dan senjata AK diamankan. Ketika melihat kartu penduduk itu, Kapten Suroso yang lebih dulu mengenali Suparjo semakin yakin bahwa buronannya masih ada di sekitar tempat tersebut. Dengan keyakinan itu, Kapten Suroso memerintahkan semua anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan baik yang di luar maupun di dalam rumah. Karena pihak lawan jelas masih mempunyai jenis senjata AK yang biasa digunakan oleh PKI. Penjagaan disusun secara berlapis walaupun saat itu tim Kalong hanya berkekuatan 20 orang dan bersenjata pistol. Berkat pengalaman tim Kalong yang umumnya bergerak di malam hari dengan orang-orang yang terlatih, pemeriksaan di atas para rumah tidak dilewatkan. Kemudian karena pemeriksaan di dalam rumah Suparjo tidak ditemukan, maka Kapten Suroso memerintahkan Sersan Sukirman naik ke atas para. Apalagi di dinding-dinding kamar mandi terlihat jejak telapak kaki yang masih basah. Sersan Sukirman melaporkan tidak melihat apa-apa di atas karena cuaca di dalam para sangatlah gelap sekali. Kemudian ia diperintahkan turun dan selanjutnya Kapten Suroso memerintahkan Peltu Rosadi agar naik memeriksanya sekali lagi. Dalam keadaan remang-remang, Peltu Rosadi melihat ada benda putih di sudut para. Sedangkan Kapten Suroso dari bawah mendengar bunyi yang mencurigakan di atasnya. Peltu Rosaldi kemudian berteriak bahwa jika yang terlihat itu manusia, maka harus segera menyerah, jika tidak akan ditembak. Ternyata sosok berbaju putih itu adalah Suparjo yang akhirnya menyatakan bahwa dirinya menyerah. Rosadi memerintahkan Suparjo untuk turun. Dengan hanya mengenakan kaos putih tanpa kerah dan juga celana pendek putih, Suparjo turun dan mengatakan bahwa perjuangannya sudah berakhir sampai di situ.
Setelah yakin yang ditangkap itu adalah Suparjo, Kapten Suroso menanyakan di mana dokumen disembunyikan. Suparjo menjawab ada di dalam para-para. Kapten Suroso memerintahkan kembali anak buahnya untuk mengambil dokumen di dalam para-para. Ternyata ketika Suparjo bersembunyi di dalam para-para tidak membawa senjata, ia membawa radio transistor kecil. Para-para itu selain dipakai tempat persembunyian rahasia, juga berfungsi untuk menyimpan buku dan juga dokumen-dokumen penting. Kemudian Suparjo dipersilakan memakai pakaian dengan memakai kemeja warna putih, celana wol, dan sandal warna coklat. Ia kemudian mengucapkan selamat hari lebaran kepada Kapten Suroso dan mengatakan bangga terhadap Intel ABRI yang menangkapnya. Penangkapan Suparjo ini dilakukan oleh tim Kalong berlangsung setelah setengah jam dari pukul 5 sampai pukul 5.30 pagi. Kemudian Suparjo dibawa ke Kodim 0501 dengan dikawal oleh Kapten Suroso bersama 4 anggota AURI. Sedangkan Letu Udara Moh Thohir memimpin anggota lainnya menuju Jalan Mustang Halim dengan kendaraan yang satunya untuk menangkap Anwar Sanusi yang bersembunyi di tempat itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.